Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ella Fadila Mokan dengan NIM 202478009. Saya dari Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bidang keilmuan saya, kimia lingkungan. Yang mau saya bahas adalah mikroplastik. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu mikroplastik. Jadi mikroplastik adalah potongan plastik yang ukurannya kecil. Karena ukuran kecil, mikroplastik sering tidak terlihat langsung tapi bisa mencemari lingkungan dan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup termasuk kita manusia. Jadi asal mikroplastik itu ada dua, yang pertama itu primer dan yang kedua itu adalah sekunder. Jadi plastik yang memang terbuat dari kecil dari awal, yang contohnya pelapis cat atau tekstil sintesis, dan yang kedua itu deterjen cair yang berbasis plastik, itu berasal dari mikroplastik primer. Dan yang kedua itu mikroplastik sekunder, itu potongan kecil dari plastik besar karena terurai panas dan cahaya. Itu contohnya seperti botol plastik bekas, sedotan, kantong plastik, itu berasal dari mikroplastik sekunder. Ada dampak juga pada mikroplastik. Yang pertama kita bahas tentang bagian lingkungan. Jadi yang pertama pada lingkungan ya otomatis dia merusak ekosistem laut dan sungai. Jadi dia menumpuk di tanah, terus dia menurunkan kesuburan tanah. Terus kalau hewan laut memakannya, maka hewan laut itu akan memasukkannya ke dalam rantai makanannya. Jadi bagi kesehatan manusia, mikroplastik itu bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan dan minuman. Diduga penyebabnya gangguan hormon, kerusakan sel tubuh, iritasi saluran pernapasan, dan risikonya itu penyakit jangka panjang seperti kanker dan gangguan saraf. Contoh kasus nyata, seekor udang yang di laut dimakan mikroplastik yang mengembang, terus mikroplastik kemudian menumpuk dalam tubuhnya, dan kita manusia memakan udang itu, maka otomatis mikroplastik itu masuk ke dalam tubuh manusia. Dan contoh yang kedua itu kita membeli makanan seperti mie instan, gorengan. Kita beri contoh aja kepada gorengan, kita pada gorengan Batagor yang pertama pas kita beli itu mereka sajikan di dalam kantong plastik. Jadi karena makanan gorengan itu panas, jadi bisa menyebabkan plastik itu meleleh sedikit dan dia melepaskan partikel mikroplastiknya ke dalam makanan kita dan kita bakal memakan itu. Dan yang berikutnya kita bakal bahas tentang solusi untuk mengurangi mikroplastik. Yang pertama, pada individu, setiap individu kita bisa bantu mengurangi mikroplastik dengan cara kurangi plastik secara pakai, ya seperti kantong sedotan. Terus kita bawa botol dan tas belanja sendiri, pilih air isi ulang dan kemasan kaca. Dan untuk pemerintah, edukasi tentang bahaya mikroplastik buat aturan pembatasan plastik. Jadi pemerintah sekarang udah membatasi sedikit untuk plastik. Jadi saat kita belanja ke Alfa atau ke Indomaret itu sudah tidak ada lagi kantong plastik. Jadi kita udah harus sediakan kantong plastik dari rumah kita masing-masing agar tidak banyak pembuangan tentang plastik. Jadi teman-teman, untuk mikroplastik ini kita bisa memberi kesimpulan tentang mikroplastik adalah ancaman tersembunyi yang semakin meluas. Ia berasal dari aktivitas manusia yang tersebar di hampir semua bagian bumi, dan dia itu mencemari lingkungan dan berisiko bagi kesehatan manusia. Meskipun ukurannya kecil, tapi dampaknya begitu besar dan butuh kesadaran, kebiasaan baru, dan dukung kebijakan agar masalah ini tidak terus berkembang. Terima kasih.